Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sigit Ahmadi ya. Biasa dipanggil ini Igit. Saya kuliah di Universitas Singapura Bangsa, Ilmu Komunikasi. Kebetulan saya sekarang ada di kelas 3C, dan saya akan sedikit menjelaskan tentang positivisme. Istilah positivisme pertama kali digunakan oleh Saint-Simon pada tahun 1825. Positivisme berakar pada empirisme, prinsip filosofik tentang positivisme. Dikembangkan pertama kali oleh empiris Inggris Francis Bacon sekitar tahun 1600. Tesis positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarahnya yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta atas kesuksesan teknologi industri, sehingga berkembang etika, politik, dan agama yang positif. Dalam perkembangan ada 3 positivisme, yaitu positivisme sosial, positivisme evolusioner, dan positivisme kritis. Positivisme merupakan perucingan tren pemikiran sejarah barat modern yang telah menyingsing sejak ambruknya tatanan dunia abad pertengahan. Melalui rasionalisme dan empirisme, positivisme adalah sorotan yang khususnya terhadap metodologi dalam reaksi filsafatnya. Dalam positivisme, kedudukan pengetahuan diganti metodologi, dan satu-satunya metodologi yang berkembang secara meyakinkan sejak Leibniz dan sumber pada masa Aufklärung adalah metodologi ilmu-ilmu alam. Oleh karena itu, positivisme menempatkan metodologi ilmu alam pada ruang yang dulunya menjadi wilayah refleksi epistemologi, yaitu pengetahuan manusia tentang kenyataan. Filsafat positifik Comte tampil dalam studinya tentang sejarah perkembangan alam pikiran manusia. Matematika bukan ilmu, melainkan alat berpikir. Filsafat positivis Comte tampil dalam studinya tentang sejarah perkembangan alam pikiran manusia. Matematika bukan ilmu, melainkan alat berpikir logik. Auguste Comte terkenal dengan penjenjangan sejarah perkembangan alam pikir manusia, yaitu teologi, metafisik, dan positif. Pada jenjang teologi, manusia memandang bahwa segala sesuatu itu hidup dengan kemauan dan kehidupan tentang seperti dirinya. Jenjang teologik itu dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu animisme atau fetishisme, memandang bahwa setiap benda itu memiliki kemauannya sendiri. Kedua, politeisme, memandang sejumlah dewa menampilkan kemauannya pada sejumlah objek. Ketiga adalah monoteisme, memandang bahwa ada satu Tuhan yang menampilkan kemauannya pada beragam objek. Meski Comte seorang ahli matematika, tetapi Comte memandang bahwa matematika bukan ilmu, hanya alat berpikir logik, dan matematika memang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena, tetapi dalam praktik fenomena memang lebih kompleks. Maka sebenarnya positivisme mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu antara lain: A. Kelebihan positivisme. 1. Lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. 2. Hasil dari rangkaian tahapan yang ada dalamnya, maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan tidak secara spekulatif, arbitrari, melainkan konkret, pasti, dan bisa menjadi mutlak, teratur, dan valid. 3. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian, tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga meramalkan masa depan. Kelemahan positivisme. 1. Analisis biologi yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial dinilai sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia teredukasi dalam pengertian fisik biologi. Akibat dari ketidakpercayaan terhadap suatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat,
setan, surga, dan neraka. Maka semua itu hal dinaifkan. Kesimpulan, positivisme berakar pada empirisme. Positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid, dan fakta-fakta sejarah yang orang tidak percaya kepada agama semakin meningkat. 3. Manusia akan kehilangan makna, seni, atau keindahan sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada karena positif. Padahal yang demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar. Kebenarannya dan keberadaannya, hal ini ditandai pada saat paham positifis berkembang pada abad ke-19. Oke, kesimpulannya, positivisme berakar pada empirisme. Positivisme adalah bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Dengan demikian, positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak segala penggunaan metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Maka video ini akan berakhir dan saya ucapkan terima kasih. Pokoknya buat kalian jangan lupa untuk ditonton dan di like ya. Selamat menikmati, semoga kalian tetap sehat saja di rumah, be safe. Jangan lupa keluar memakai masker, oke? Jangan lupa 5M. 5M 3M sih. 3M. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa kembali.